Eh, oke, suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Pak. Terdengar, Pak. Jelas, Pak. Baik, pada pertemuan kali ini adalah pertemuan week kedua dari mata kuliah kimia fisika ya. Dari sebelumnya kita sudah belajar tentang solid state. Pada hari ini kita akan belajar bersama dan berdiskusi tentang bab 2 ya, atau bab baru yang berjudul Surface Phenomena and Catalysis. Kalau yang sudah punya bukunya Maron Lando ya, buku diktatnya Maron Lando, itu ada di chapter 18 halaman 754. Ya, harapan saya kalian setidaknya punya kopiannya ya, kalau misal nggak punya buku aslinya. Maaf, 744 ya. Yang punya sambil dibuka. Kalau mungkin masih bisa pinjam kakak kelasnya, ya diusahakan pinjam ya, atau diusahakan punya lah seperti itu. Baik, surface phenomena and catalysis ini sebuah subbab yang merupakan materi yang biasanya bagi kelas kalian itu digunakan untuk penelitian skripsi mereka ya, karena surface fenomena ini merupakan memiliki aplikasi yang begitu luas, terutama terkait di keempat bidang yang tertulis di dalam slide yang kalian lihat seperti ini ya. Jadi ada 4 subchapter yang nanti akan sama-sama kita pelajari ya. Yang pertama tentang surface and interfacial tension. Nah, ini artinya adalah tension itu tegangan ya. Jadi tegangan permukaan. Kalau interfacial itu antar muka ya. Jadi tegangan permukaan dan tegangan antar muka. Kemudian ada bab tentang adsorption atau adsorpsi ya, di mana tentunya adsorpsi itu berbeda dengan absorpsi ya, yang menggunakan huruf B. Kemudian ada subbab tentang spreading of liquids on surfaces. Ada yang tahu artinya spreading itu apa? Halo, ada yang tahu artinya spreading apa? Menyebar, Pak. Menyebar, Pak. Menyebarkan. Ya, tepat sekali, menyebar ya. Jadi persebaran liquid on surfaces. Berarti kan persebaran liquid di atas permukaan sebuah material tertentu itu bisa jadi berbeda ya. Ada yang persebarannya itu sangat konvergen ya, sangat menyebar, sangat divergen, sangat menyebar sekali begitu ya. Ada juga yang persebarannya susah ya. Kemudian yang terakhir ada catalytic activity atau aktivitas katalis. Eh, Katalis ini juga krusial ya, terutama di bidang industri kimia, karena sangat berperan dalam membantu percepatan reaksi. Baik, keempat subchapter ini yang nanti insya Allah akan kita sama-sama diskusikan ya selama mungkin 1 sampai 2 pertemuan mendatang. Nah, kalau kita lihat ya pada gambar yang saya tampilkan ini, yang pertama saya menampilkan ada drug atau obat gitu ya. Obat ini kalau kalian lihat adalah semacam pil-pilan seperti itu ya, atau kapsul, di mana cara mengkonsumsinya adalah dengan oral ya, atau dimasukkan melalui mulut. Kan ada juga obat-obat yang dimasukkan melalui infus, bahkan ada juga obat-obat yang dimasukkan melalui dubur ya. Kalau melalui dubur itu biasanya buat nanti mungkin kalian kalau sudah menjadi orang tua ya,
itu buat anak kecil ya, yang dimana mereka itu susah untuk minum obat, misal mereka lagi demam. Nah, ke semua macam jenis obat-obatan tersebut tentunya perlu sebuah mekanisme yang kita sebut sebagai drug delivery ya. Jadi bagaimana drug tersebut atau obat tersebut itu dapat terdeliver ke organ ataupun sistem di dalam tubuh kita yang dimau. Nah, maka eh, sangat penting sekali ya dari ketiga aspek. Yang pertama adalah surface tension ya. Bagaimana tegangan permukaan dari obat tersebut, tegangan permukaan dari organ ya, ataupun sistem di dalam tubuh kita itu dapat bernilai tertentu misalnya sehingga dapat diterima oleh obat. Kemudian daya adsorpsinya itu juga bagaimana ya. Kemudian spreadingnya kalau misal dalam bentuk liquid itu di dalam permukaan organ tubuh kita itu seperti apa. Nah, itu semua nanti tentunya bukan dalam bentuk obat begitu ya. Tidak, karena ini bukan mata kuliah farmasi, tetapi kita akan mempelajari secara umum ya tentang bagaimana mekanisme surface surface tension, absorption, spreading of liquids, dan catalysis. Kemudian yang kedua itu ada sebuah gambar gelembung air ya. Ini kok bisa ya kira-kira gelembung air itu bisa terbentuk seperti itu ya. Kemudian kok gelembungnya itu tidak tidak pecah ya. Kemudian yang gambar ketiga itu ada gambar semut ya, di mana semutnya itu ya selain airnya tadi membentuk gelembung, ternyata semutnya itu seakan-akan bisa berjalan di atas liquid ya. Nah, kok bisa ini semua terjadi? Nah, kemudian kalau kita lihat ketiga gambar ini ya hampir serupa ya. Di gambar sebelah kiri bawah itu resistance a liquid exhibits to surface penetration. Ada sebuah serangga yang ternyata dia itu layaknya berdiri atau duduk ya, ataupun berada di atas benda padat ya. Padahal itu bukan benda padat, itu adalah liquids ya. Kok bisa ya seakan-akan kakinya itu tidak masuk ya atau tidak tembus ke air. Ada lagi yang gambar tengah itu nearly spherical shape of falling water droplets. Nah, oke, sama saja dengan yang tadi ya. Terus yang terakhir, rotation of metal foils on liquid surface. Kok bisa ya? Padahal metal itu harusnya density-nya itu lebih tinggi daripada air ya. Sehingga secara hukum Archimedes harusnya dia tenggelam. Nah, ini kok bisa dengan sistem dikasih garpu begitu, kemudian di atas garpunya dikasih metal foils, itu semuanya bisa mengapung. Nah, ini semua nanti yang akan kita sama-sama jelaskan dengan konsep di subchapter yang pertama, yaitu surface tension. Oke, baik. Sebelum saya menjelaskan tentang surface tension ya, nah mungkin ada yang bisa menjelaskan ke saya, kenapa kok semua efek ini bisa terjadi? Ya, eh, gimana? Aco Rasihan? Halo? Iya Pak. Ya, menurut Aco ya, sepengetahuan Aco ya sejauh ini, kenapa ini semua bisa terjadi, Aco? Ya, nggak apa-apa, dijawab bebas aja. Oh iya Pak. Eh, apa ya? Oh yang terjadi pada gambar tersebut Pak.
Kira-kira kenapa ya? Kok dulu kalau nggak salah saya pernah menjelaskan ya, sama aja kayak pesawat aja. Pesawat kalau jatuh ke air itu, terus sebenarnya hancurnya saat di mana aja? Iya, Pak. Apakah saat pesawat itu ya, kalau jatuh Iya, ke iya. air, Heeh. itu terus hancurnya saat kapan? Apakah saat meluncur di udara atau ketika bertabrakan dengan air? Ketika bertabrakan di air, Pak. Oh, nggak salah. Itu. Oke. Padahal kan air itu bukan aspal ya, Aco ya, atau bukan Iya, beton begitu nggak kan ya? padat. Kenapa Iya, Pak. kok kenapa kok bisa hancur ya? Soalnya kan ada apa ya? Eh, mungkin karena ada benturan keras dari pesawat juga itu, Pak. Kayak semacam eh, apa ya? Kan kalau pesawat jet itu, Pak, eh, ke bawah itu, Pak, kayak semacam keras gitu, Pak, anunya, Pak. Kencang gitu, Pak, turun. Mungkin ada kayak semacam eh, benturan dengan air begitu kuat jadi pesawatnya hancur, Pak. Oke. Kalau menurut Aco, karena kecepatan yang tinggi dan berbentur dengan air yang sangat kuat ya, sehingga Iya, hancur. Pak. Iya. Oke, terima kasih Aco sudah berpendapat. Ini Aco ini kalau ditunjuk selalu berpendapat ini. Saya suka seperti itu. Baik, yang lain silakan yang mau berpendapat. Iya Pak Fandi, saya untuk mencoba menjawab Pak. Silakan Ayu Fitria. Iya, menurut saya itu karena tegangan air itu lebih besar daripada suatu hal yang ada di atasnya kayak gitu Pak. Seperti serangga itu Pak, tegangannya lebih besar air daripada kaki serangganya. Oke, baik. Terima kasih Ayu Fitria. Jadi Ayu Fitria melengkapi jawaban Aco ya. Kalau Aco tadi ya bertuburkan di air karena kecepatan tinggi, tiba-tiba hancur. Kemudian Ayu Fitria menjelaskan yang lebih dalam karena adanya tegangan begitu ya. Seperti itu. Baik, sangat baik sekali jawabannya baik Aco maupun Ayu Fitria. Sudah mulai mengerucut ini ya. Ada yang ingin berpendapat yang lain? Silakan. Saya Pak, Silakan Sania. ya. Kalau menurut saya karena adanya tegangan permukaan, Pak. Seperti itu. Karena adanya tegangan permukaan. Seperti jawabannya Ayu tadi ya. Iya. Iya. Kalau boleh tahu, tahu nggak Sania, tegangan permukaan itu terjadi kenapa? Hmm, saya lupa, Pak. Ini pelajaran SMA waktu itu. Saya emang lupa, Pak. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Sania ya. Iya, Pak. Sama-sama. Oke, sebelum saya jelaskan, ada lagi yang mau berpendapat? Silakan. Saya, Pak. Silakan Maulid ya. Mungkin tegangan permukaan itu terjadi karena ada interaksi antar molekul. Interaksi antar molekul. Terus? Jadi tegangan permukaan zat cairnya itu, yang airnya itu, Pak, itu mengalami interaksi molekul sehingga serangga itu bisa berdiri di atas air gitu, Pak. Karena mengalami apa? Karena tegangan permukaan airnya itu tegangan permukaan airnya itu lebih besar daripada serangganya itu tadi, Pak, yang ya sama seperti yang dikatakan oleh Ayu. Tetapi karena tegangan permukaannya itu berasal dari interaksi antar molekul. Begitu, Pak. Oke, baik sekali jawabannya Maulid ya. Melengkapi ya dari jawaban-jawaban sebelumnya tadi. Lebih dalam lagi ya. Jadi tegangan permukaan itu muncul akibat adanya interaksi antar molekul. Oke. Oke, semuanya jawabannya sudah saling support ya. Mulai dari Acus sampai Maulid ya. Baik, jadi
bagaimana surface tension of liquids itu bisa terjadi ya? Nah, sebenarnya jawaban dari Aco sampai Maulidsia benar semua ya. Jadi, coba kita sama-sama hmm, melihat gambar ya pada slide yang saya berikan ini. Sebentar ya. Komen. Oke, baik. Ini ada udara ya, dan ini ada liquid. Nah, ini udara ya. Jangan sampai keliru air ya. Udara, kalau ini airnya ya. Kedua fase itu dibatasi oleh sebuah permukaan begini ya. Jadi permukaan itu merupakan batas antara dua buah fase ya. Dalam hal ini fase liquid dan juga fase gas atau udara. Kemudian kita lihat ya, ada dua macam interaksi antar molekul ya. Tadi kalau dikatakan oleh Mollitz interaksi antar molekul ya. Yang pertama adalah interaksi di dalam air. Di dalam itu artinya bukan di permukaan. Kemudian ada interaksi di permukaan air. Nah, kalian lihat ya, molekul yang bulat seperti ini itu adalah molekul air atau water molekul. Kemudian yang ada garis-garis putusnya itu adalah molekul air yang hilang atau missing seperti itu. Nah, kita coba sama-sama analisa dulu ya bagaimana interaksi antar molekul air di dalam atau di bawah permukaan ya. Maksudnya di dalamnya ya, jauh dari permukaan. Di sini anggaplah ya banyak molekul air tentunya. Di sini juga ada dan seterusnya ya. Kita coba wakilkan saja dengan beberapa molekul air. Jadi di dalam molekul air itu akan pasti terjadi interaksi. Interaksinya itu berupa apa? Berupa gaya tarik menarik ya, karena eh, keduanya memiliki potensi untuk saling tarik menarik. Contohlah di sini ya, yang atas dengan yang bawah ya. Kemudian yang mana lagi ya? Yang sebelah kanan atas dan yang kiri bawah, kemudian yang kiri atas dan yang kanan bawah. Semuanya itu akan terhubung oleh sebuah garis hubung atau garis gaya ya, seperti itu. Itu layaknya layaknya kalau dulu kalian belajar hukum Archimedes ya di dalam di dalam ini ya di dalam air, benda yang tenggelam itu pasti memiliki apa? Gaya apung ya, gaya apung. Kemudian dia juga memiliki apa? Gaya berat tentunya ya, atau berat seperti itu. Jadi gaya itu akan selalu dimiliki oleh materi ya, sekalipun itu yang kecil sekalipun atau molekul ya. Nah, permasalahan terjadi ketika air itu ada di permukaan. Harusnya eh, yang kiri sudah berpasangan dengan yang kanan ya, it's okay ya. Nah, harusnya yang kiri bawah itu berpasangan dengan yang ada di sini. Ya. Tetapi kan yang ada di kanan atas ini bukan lagi air ya, tetapi udah terus ya. Yang tadi artinya water molekul air yang harusnya ada tetapi tidak ada. Begitu juga yang kanan bawah ini itu kan harusnya berinteraksi dengan yang kiri kiri atas. Sehingga apa? Sehingga akibat dari tidak ada interaksi tersebut ada yang namanya gaya sisa ya. Nah, gaya sisa inilah yang nanti akan membentuk yang namanya apa? Tegangan ya.
seperti itu. Nah, tegangan inilah yang save dulu. Tegangan inilah yang nanti itu kalau kalian lihat di sini ya, ditulis paragraf. Nah, paragraf ini ya. The attraction tends to draw the surface molecule inward, and in doing so makes the liquid behave as if it were surrounded by an invisible membrane. Jadi seakan-akan akibat adanya tegangan tersebut ya, maka apa? Maka liquid itu behaves itu berperilaku seakan-akan dia itu surrounded, dikelilingi oleh invisible membrane. Jadi seperti itu. Jadi menurut modulnya adalah benar karena adanya tegangan permukaan. Tegangan permukaan itu terjadi akibat adanya gaya sisa ya, akibat interaksi molekul yang tidak seimbang di permukaan ya. Jadi yang harusnya molekul air itu berinteraksi dengan molekul air yang ada di atasnya, tetapi kan di atasnya tidak lagi air ya, sehingga menimbulkan gaya sisa. Gaya sisa ya itu pasti akan menimbulkan tegangan. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah ini ya. Kenapa sih kok tiba-tiba muncul invisible, seakan-akan muncul invisible membran ya? Nah, jawabannya adalah secara termodinamika. Tendency of a liquid to reduce its surface to a point of minimum potential surface energy, a condition requisite for stable surface equilibrium. Jadi, secara termodinamika ya, kalau nanti kita belajar kesetimbangan, semua hal itu selalu menuju kepada kesetimbangan. Semua hal ya. Jadi, kalaulah semisal ya, kita bermain ayunan ya. Ayunan lalu kita ayunkan ya. Maka lama-kelamaan ayunan itu akan berhenti pada posisi awalnya, di mana posisi awalnya itu adalah setimbang. Selalu ya, jadi semua hal di dunia ini tuh selalu mencari posisi kesetimbangannya. Seperti itu. Layaknya kayak kalian nanti ya, kalian kan pasti nanti secara apa ya, secara ya, pasti mencari kesetimbangan ya dengan menikah dengan yang lawan jenis, pasti ya seperti itu. Nah, makanya bagaimana sebuah surface permukaan itu mencapai kesetimbangan. Caranya adalah dengan apa? Dengan reduce ya, its surface to point of minimum potential energy surfaces. Nah, bagaimana caranya dia mendapatkan kesetimbangan? Maka di permukaan itu dia akan mereduce its surface ya, mengurangi energi potensial permukaannya ya, sini ya, mencapai minimum potential surface energy, sehingga nanti dia mencapai kondisi kesetimbangan. Baik, sampai dengan penjelasan tentang surface tension ini, apakah ada yang mau didiskusikan? Silakan. Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan Abi. Oh iya, tadi sebelumnya yang seperti yang Pak Fandi bilang itu kan kalau air itu bisa menghancurkan benda-benda yang jatuh dari atas ya Pak, seperti apa itu pesawat. Terus apa? Kenapa pesawat itu rata-rata kalau terjadi kesalahan darurat atau kecelakaan itu pilotnya sendiri memilih untuk mendaratkan di air ya Pak? Oke. Ya, jadi sebenarnya jawabannya ya di tegangan permukaannya Abi ya. Kan kalau semisal Abi menjadi pilot, opsinya itu ada dua begitu ya. Yang pertama itu tentu mendarat di darat ya. Yang kedua mendarat di air. Nah, kalau jawaban dari sisi safety sih, ini bukan dari sisi kimia fisika ya. Karena kalau mendarat di darat itu
butuh pendaratan yang mengharuskan lapangannya itu lebar ya, Abi ya. Ya beruntung lah kalau semisal pendaratannya itu pas di airportnya ya atau di lapangan yang memiliki landasan pacu sepanjang bandara ya, yang minimal 5 km. Tapi kan susah nanti kalau di emergency itu kita mendapatkan posisi pendaratan yang seperti itu. Makanya yang paling memungkinkan, yang paling lapang ya di laut. Itu jawaban dari sisi safety ya. Kemudian kalau dari sisi apa namanya? Dari sisi eh, ini ya, kita meninjaunya dari kimia fisika. Tentunya ya kalau kita sudah belajar momentum ya, tegangan di darat itu tentunya lebih besar ya daripada di air seperti itu. Sehingga kalau kita mendarat di air itu agak soft. Tetapi kan eh, apa eh, eh, peralatan yang ada di pesawat itu ya tidak support begitu dengan baik ya, well supported, seperti halnya pendaratan di darat yang dilengkapi dengan ban kemudian ya dan seterusnya ya, seperti itu. Sehingga opsi untuk mendarat di laut itu ya benar-benar opsional ya, last choices. Nah, perkara apakah terjadi kerusakan ketika mendarat di air? Ya pasti terjadi ya kerusakan, entah itu minor ataupun bahkan kerusakan secara keseluruhan seperti itu. Kalau kita mengaca pada pendaratan Garuda dulu ya, yang mendarat di air, kalau mungkin kalian masih sempat ya, dulu waktu saya masih umur berapa gitu, ada pendaratan darurat Garuda di air ya, di sebuah sungai malahan ya, bukan di laut ya. Yaitu pendaratannya berlangsung secara dramatis ya, tidak tidak semulus yang ada di darat ya. Nah, tetapi kan posisinya itu bukan pada posisi di mana dia itu sedang mengalami kecelakaan fatal seperti Lion Air ya. Kalau Lion Air kan meluncur vertikal ke air ya. Kalau meluncur vertikal ya bisa dipastikan dia hancur karena sama saja dia menabrak laut itu kayak beton gitu ya. Cuma tegangan permukaannya tidak sebesar beton ya. Intinya tegangan permukaannya tinggi. Kalau dia dia sudah well prepare ya, tidak terlalu kerusakannya kan dia sudah ancang-ancang dulu nih. Ancang-ancang ancang-ancang untuk mendarat tidak vertikal ya, tapi sedikit horizontal. Nah, itu mungkin bisa dipersiapkan. Jadi intinya kalau masalah penerbangan ya itu pendapat pribadi saya ya. Cuma kalau dari sisi alasan kenapa kok mereka lebih memilih ke air ya. Kalau dari sudut pandang saya mengajar kimia fisika ya, ya maka jelas ya tegangan permukaan di air itu tidak sebesar tegangan permukaan di darat. Kalau tegangan permukaan di darat ya jelas ya sesuai dengan massa atau gaya atau kekerasan dari beton tersebut atau landasan darat tersebut ya. Tetapi kan kalau di air itu agak lebih soft. Tetapi perlu diingat ya, sekalipun lebih soft seperti itu, kalau semisal momentum tinggi itu akibat dari kecepatan, kan momentum itu M kali V ya. Kecepatan yang sangat tinggi, dia vertikal banget begitu ya, jatuh ke air dengan vertikal, kecepatannya tinggi, ya otomatis akibat adanya ini ya, ini ya. Jadi ini kalau kalau siapa Abi bayangkan itu memang ini Abi bayangkan ya. Lihat, kenapa kok ada tegangan permukaannya ya? Ini ada gaya sisa. Nih, gaya yang dia itu mencari mangsa ya. Bukan mencari mangsa ya. Gaya yang siap untuk menampani apapun yang ada di atasnya ya. Sehingga siapa? Serangga tadi bisa seakan-akan berada di darat. Kemudian kalau ada pesawat yang jatuh ya seakan-akan gaya ini nanti akan menjadi sebuah kayak apa ya? Duri begitu ya. Kalau kita jatuh di atas duri begitu. Seperti itu sehingga dia bisa menghancurkan. Itu Abdi kalau dari sisi kimia fisika surface tension. Ya, baik Pak Fandi, terima kasih. Ya,
Eh, saya harapkan kalian dapat feel di sini ya, karena ini sangat penting sekali untuk slide selanjutnya. Ini ya, di mana tadi? Secara termodinamik kali ini ya. Baik. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan ya. Yang pertama, tentunya adalah densitas dari air tersebut ya. Tentunya kalau semakin tinggi densitasnya, maka tegangan permukaannya juga semakin tinggi. Begitu juga dengan konsentrasi ya, sama suhu. Nah, suhu itu nanti akan kita coba diskusikan ya. Apakah semakin tinggi suhu itu membuat surface tension-nya itu semakin besar begitu ya, ataukah sebaliknya. Dan yang terakhir adalah pressure. Oke, ada yang mau didiskusikan lagi, silakan. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Slide ke berapa ini ya? Slide ketiga atau keempat ini bisa kalian buka di bukunya Maron Nando, halaman 745. Nah, sekarang begini ya. Tujuan dari slide ini itu adalah supaya kita bisa sama-sama mendapatkan ya, sebenarnya secara matematika surface tension itu besarnya berapa sih, dan dipengaruhi oleh apa. Secara matematika atau secara fisis ya, surface tension itu disimbolkan dengan gamma ya. Surface tension itu disimbolkan dengan gamma. Baik, mungkin oke, saya jelaskan dulu ya. As tendency of liquids decrease its surface, any increase in surface as slope. Nah, ini juga penting ya. Ini ada hubungannya dengan pernyataan secara termodinamika di slide sebelumnya. Kecenderungan dari liquid ya, tendency of liquid, kecenderungan liquid untuk mengurangi permukaannya ya. Kalau ada yang berkurang ya di satu sisi energi ya, maka ada satu sisi energi yang mengimbanginya dengan bertambah. Maka siapa yang bertambah itu? Nah, di sini dijelaskan increase in surface itu berupa usaha atau kerja ya, layaknya ya kemarin kita bahas di termodinamika ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi ketendensiusan liquid itu untuk mengurangi permukaannya itu mengakibatkan apa? Adanya sebuah pertambahan ya di permukaannya. Pertambahan di permukaannya itu dibentuk atau dihasilkan dalam bentuk kerja. Nah, pertanyaan saya sekarang, kenapa kok liquid itu memiliki tendensi atau kecenderungan untuk mengurangi permukaannya? Ada yang mau berpendapat? Angga, halo Angga. Iya, halo Pak. Ini saya suka nih Angga, kalau saya sapa selalu menyapa balik ini. Sehat Angga? Sehat Pak. Angga, gimana? Sudah tahu apa yang saya tanyakan? Belum tahu Pak. Kenapa liquid itu memiliki tendensi, kecenderungan untuk mengurangi permukaannya? Mohon maaf Pak, saya belum tahu Pak. Baik, dimaafkan ya. Jangan diulangi ya. Iya Pak. Oke. Angga mau nunjuk siapa? Untuk membantu Apa Angga. pendapat Pak? Oke, Krisna, silakan Krisna. Mungkin ini karena adanya itu Pak, apa
suhunya itu ikut naik, Pak. Makanya Karena suhunya itu naik. Oke, jadi jawaban Krishna karena suhunya naik begitu ya, sehingga Ya, liquid itu memiliki tendensi untuk penurunan eh, penurunan permukaan. tegangan permukaan itu, Pak. Berarti harus ada kenaikan suhu ya, Iya, Krishna. iya, Pak. Menurut saya seperti itu. Baik, pendapat yang sangat baik dari Krishna. Oke, Anggi mungkin mau membantu Angga. Iya, Bapak. Mungkin Oh iya, itu karena adanya gaya sisa tadi itu, Pak. Jadi lebih kayak ingin mengurangi permukaannya gitu. Iya, Pak. karena ada gaya sisa. Baik, terima kasih. Ada yang mau berpendapat lagi? Menambahkan Pak, mungkin karena adanya gaya tarik-menarik yang sudah dikatakan Pak Fandi tadi Pak, sehingga zat cair tersebut itu mengalami kecenderungan untuk mengecilkan sebuah permukaan. Oke, karena ada gaya tarik-menarik. Oke, terima kasih Tariza. Ada yang mau berpendapat yang lain lagi? Well, jadi jawabannya tadi sangat beragam ya, tetapi harus saya satukan jawabannya. Tapi susah menyatukan ya, karena jawabannya sangat beragam. Jadi sebenarnya eh, kenapa kok surface itu memiliki kecenderungan untuk mengurangi permukaannya? Itu jawabannya di sini ya. Jawabannya di sini. Kenapa? Karena eh, surface itu harus mencapai posisi kesetimbangan. Maka satu-satunya cara untuk ya supaya bisa mencapai kesetimbangan itu adalah reduce its surface to a point of minimum potential surface energy ya. Maka energi potensial di permukaannya itu harus dibuat seminimal mungkin. Seperti itu ya. Nah, kalau energi potensialnya itu semakin lama semakin berkurang, maka pasti energi potensial ini akan terkonversi menjadi bentuk energi yang lain sesuai dengan hukum termo 1. Nah, tadi di slide setelahnya, energi potensial yang semakin direndahkan ini ya, decrease its surface to a point of minimum potential surface energy ini, itu akan terkonversi menjadi energi apa? Di slide setelahnya tadi. Usaha, usaha ya, atau kerja. Jadi, konsekuensi akibat berkurangnya energi potensial ya, di ruas di hukum termo 1 itu terkonversi ya menjadi kenaikan apa usaha seperti ini atau kerja. Nah, jadi kalau ditanya kenapa energi potensialnya itu cenderung minimum seperti itu ya, ya karena dia harus mencapai apa kesetimbangan seperti itu. Baik, kemudian kita sekarang masuk ke sini ya. Jadi sekali lagi work atau kerja itu muncul akibat dari potensial energi yang diminimalkan ya, sehingga ada pertambahan dari kerja. Nah, kita tahu bahwasanya kerja itu rumusnya adalah F dikalikan dengan X ya, di mana F itu adalah gaya dan X itu adalah perpindahan. Nah, kemudian eh, di sini dianalogikan ada sebuah liquid film as rectangular wire frame. Jadi bayangkan ada sebuah
permukaan liquid begitu ya, atau permukaan air. Yang permukaan air itu di apa ya, divisualisasikan atau divisualisasikan dalam sampling berupa persegi panjang ya, dengan A, B, C, D seperti ini ya. Di mana persegi panjang itu permukaan air ini diasumsikan memiliki lebar atau panjang L ya. Nah, kemudian akibat adanya kerja tadi, maka kerja itu bisa digunakan untuk memperluas luas permukaan atau bahkan mengecilkan luas permukaan dengan adanya F tadi, sehingga dia ketika bisa ke kanan atau ke kiri itu nanti dia punya yang namanya del X atau delta X ya, seperti itu. Nah, kemudian ada sebuah definisi ya, ini definisi yang saya kotai di bawah ini. Definisi dari gaya. Gaya itu adalah 2 dikalikan gamma L ya, di mana gamma tadi itu adalah surface tension ya. Surface tension itu adalah gamma. Maka kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1 sehingga kita dapatkan ternyata W atau kerja itu adalah 2 gamma LX. Dengan asumsi 2 LX itu adalah delta A ya. Delta ya, ada deltanya ya. Kan kalau L panjang dikalikan lebar itu adalah A ya. Kalau ada duanya maka jadi delta. Delta luas permukaan. Maka W itu adalah gamma dikalikan delta A. Sehingga kita balik saja persamaannya menjadi yang di bawah itu ya, persamaan 4. Surface tension itu adalah kerja ya, yang dilakukan ke permukaan per unit square atau unit luas ya dari permukaan tersebut. Jadi secara matematis inilah definisi dari surface tension ya. Kalau di mana di bukunya Maronando saya bacakan ya. Surface tension atau gamma may be considered also as the work is necessary to generate a square centimeter of surface area. Di situ ada kata generate ya, atau menghasilkan ya. Jadi surface tension itu adalah sebuah work ya, atau kerja atau usaha yang dibutuhkan ya, untuk menghasilkan ya, atau menghasilkan atau generate square centimeter of surface area, atau menghasilkan sebuah surface area atau luas permukaan, seperti itu. Oke, baik, dari slide ini ada yang mau didiskusikan, silahkan. Belum mungkin Pak. Oke, cukup ya. Kalau cukup, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, determination of surface tension atau penentuan tegangan permukaan. Bagaimana sih kita bisa mendapatkan nilai dari tegangan permukaan? Ternyata metodenya ada 4 ya. Yang pertama ada tensiometer. Tensiometer itu ya alat seperti pada gambar ini ya. Kemudian yang kedua dengan metode drop weight. Yang ketiga dengan metode bubble pressure. Dan yang keempat, ini metode yang paling sederhana, yaitu dengan metode capillary rise method. Sebentar ya. Di bukunya Maronando, yang dibahas itu adalah capillary rise method. Karena capillary rise method ini adalah metode untuk mendapatkan surface tension dari sebuah liquid
Yang paling sederhana caranya ya. Baik, coba kita sama-sama amati bagaimana capillary rise method ini digunakan untuk mendapatkan surface tension dari sebuah liquid. Nah, tentunya caranya adalah dengan konsep capillary ya. Capillary itu kalau saya gambarkan gini ya. Kalau jadi ada sebuah vessel atau bejana di mana bejana ini berisi air seperti ini ya. Berisi air seperti ini segini. Kemudian bejana itu diberi pipa kapiler ya. Nah, pipa kapilernya ditempatkan di dalam bejana. Maka secara otomatis apa yang terjadi? Airnya itu akan naik ya ke pipa kapiler ini hingga pada ketinggian tertentu ya, atau di sini saya tuliskan H ya, hingga pada ketinggian tertentu. Air itu tidak selamanya akan naik ya, dia pasti akan berhenti. Kapan berhentinya? Nah, rising within the capillary does not continue indefinitely ya, but stops when the force of surface tension acting upwards become equal to force due to the column of liquid acting downward. Jadi kalau kita mempelajari interaksi ya di dalam pipa kapiler ini, maka kita tidak akan jauh dari yang namanya dua buah gaya. Gaya F1 dan gaya F2. Gaya F1 itu merupakan gaya dari tegangan permukaan ya. Ini ya, gaya tegangan permukaan. Kemudian F2 itu adalah ya ini ya, gaya akibat adanya gravitasi. Itu layaknya seperti kita memiliki benda, tapi bendanya itu di dalam air seperti ini ya. Kalau bendanya di dalam air kan ada gaya yang ke atas ya, yaitu F apung ya. Dan juga ada gaya yang ke bawah, yaitu apa? Berat ya. Seperti itu. Ada dua buah gaya yang upwards atau ke atas dan ada yang downwards atau ke bawah. Nah, siapa yang upwards? Ya? Yang upwards itu ternyata adalah tegangan, gaya dari tegangan permukaan. Siapa yang downwards? Ya? Yang downwards itu ternyata adalah gaya akibat adanya gravitasi. Nah, kapan air itu berhenti ya ke atas ke dalam pipa kapiler? Jadi dikatakan ketika kedua gaya tersebut equal atau sama, sehingga F1 itu sama dengan F2 seperti itu. F1 rumusnya 2 pi R gamma cos theta ya. Kemudian F2 rumusnya 2 pi R kuadrat H rho G. Kok bisa ada rumus itu ya? Rumus itu bukan merupakan rumus yang definisi ya, atau itu ada, tetapi dia itu turunan dari rumus-rumus sebelumnya ya. Nah, kita tahu apa tekanan ya? Tekanan hidrostatik itu apa? Rho dikalikan apa? G terus dikalikan apa? Rho G H. Tekanan itu bisa saya ganti dengan rumus apa di ruas kiri ini? F per A, Pak. Oke, benar sekali. F per A ya. Jadi apa? Sama dengan rho G H. Berarti F sama dengan hanya pindah ke ruas kanan ya. Maka jadinya A dikalikan rho dikalikan G dikalikan H. Nah, A dalam hal ini itu adalah luas dari ini ya. Kita sekarang sedang mengamati cekungan air ini ya. Cekungan air seperti ini. Maka A itu adalah luas dari
eh, lingkarannya itu ya. Jadi A itu bisa diganti dengan pi R kuadrat ya, atau luas lingkarannya. Kemudian dikalikan rho, dikalikan G, dikalikan H. Itulah asal-usul dari gaya yang F2 ya. Pi R kuadrat rho G H. Kemudian asal-usul dari F1 itu sebenarnya harus lari ke slide sebelumnya ya. Di slide sebelumnya itu kan F itu apa? F itu adalah 2 gamma L, Pak. 2 gamma L ya. L ya. Kenapa kok ada 2 L? Itu merujuk ke keliling ya. Maka di sini keliling dari lingkaran ya yang dimaksud. Keliling lingkaran itu kan apa? 2 pi pi R ya. Tetapi kan di sini ada sudutnya. Jadinya jadi cos theta. Oleh karena itulah rumus F1 menjadi 2 pi R gamma cos theta. 2 pi R cos theta itu merujuk ke 2 L ini tadi ya. Seperti itu. Sehingga kita sama dengankan antara F1 dan F2 di otak-atik saja ya. Nanti ada yang bisa dicoret. Siapa yang bisa dicoret kira-kira ketika disama dengankan? Pi sama R-nya, Pak. Baik, benar ya. Jadi Pi sama R-nya. Sehingga rumusnya itu menjadi yang ada di persamaan 5. R H rho G per 2 cos theta. Nah, kemudian kalau kita lihat ya pada pipa kapiler, seperti pada gambar yang saya lingkari ini, pipa kapiler ini pasti memiliki jari-jari sebesar R begitu ya. Kemudian nanti airnya itu yang berada di permukaan pipa kapiler itu ya, itu akan mengalami cekungan seperti ini ya, karena adanya gaya tarik menarik antara si air ini dengan wall dari apa ya, dinding dari pipa kapilernya, sehingga ada sudut theta. Nah, di persamaan 5 itu diasumsikan tetanya itu sangat kecil ya, atau mendekati 0. Sehingga ya dianggap 0 ya. Sehingga cos 0 itu hasilnya berapa? 1, Pak. Cos 0, 1. Oleh karena itu ya, jika tetanya itu sangat kecil atau bahkan mendekati 0, maka didapatkan rumus untuk surface tensionnya itu menjadi RH rho G per 2. Ini ya. Dengan catatan R itu adalah jari-jari pipa kapiler, H, H itu adalah ketinggian air ya, yang naik ya, ke dalam pipa kapiler. Rho itu merupakan massa jenis dari liquids yang akan mau kita tentukan berapa surface tensionnya. Dan G itu adalah gravitasi atau percepatan gravitasi. Baik, dari sini ya kita sekarang sudah sama-sama bisa menemukan berapakah surface tension dari liquids dengan metode capillary rise method. Ada yang mau didiskusikan? Silahkan. Apakah sudah jelas, Mas Ahmad Bagus? Mbak Rizky Chandra sudah jelas? Cukup jelas, Pak. Oke, good. Mas Rizky Chandra ya? Saya lupa nih. Ada Chandra juga. Iya. Maaf ya. Chandra Wira Utami ya, yang perempuan itu ya. Nah, baik. Itu ya. Kemudian ada sebuah metodologi tambahan ya. Metodologi tambahan itu
Sebentar, sebentar. Metodologi tambahan itu adalah dengan mempertimbangkan ya adanya ini ya. Tentunya di atas air ya, di atas air ini ya. Ini kan ada yang namanya gas ya atau udara atau vapor. Maka apa? Maka eh, harus ada sebuah rumus yang mempertimbangkan hal itu. Oleh karena itulah for precise work ya, itu correction must be applied ya. Jadi ada rumus baru yang lebih convenient ya untuk mendapatkan surface tension, yaitu ada pada persamaan 7. Kalau di buku Maronlando itu di halaman 747 ya. Gamma itu sama dengan H plus R per 3 dikalikan rho L. Nah, rho L itu adalah density of the liquids ya. Dikurangi rho V. Rho V itu adalah density of the gas above the liquids dikalikan RG per 2. Jadi rumus yang di persamaan 7 itu untuk mempertimbangkan adanya gas yang ada di atas dari siapa? Di liquid. Seperti itu. Sehingga begini ya. Nanti case-nya kalau kalau ada persoalan tertentu, maka apa? Eh, perhatikan apakah ada data tentang densitas dari gas yang ada di atasnya. Kalau tidak ada data tersebut, ya maka diasumsikan ya tidak menggunakan itu ya, seperti itu. Sehingga hanya menggunakan persamaan 6 saja. Oke, baik. Dari sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Apakah satu kelas ini ada yang punya buku? Ada yang punya bukunya? Saya, Pak. Oke, Sania. Sania, bukunya Maronlando beli di mana? Beli di Endef, Pak. Waktu itu. Oh, berarti yang fotokopian ya? Iya, yang fotokopian. Baik. Eh, coba kita sama-sama mengerjakan dulu contoh soal ya. Kalau di bukunya Maronlando, si Sania ya, itu halaman 771. 771 itu nomor 1 ya. The radius of a given capillary is 0,105 mm. Ada radiusnya ya. Kemudian liquid yang memiliki density sekian itu rises atau naik ya in this capillary to a height sampai dengan ketinggian 6,25 cm. Calculate the surface tension of the liquid. Oke, baik, silakan dikerjakan di kertas dulu ya. Nomor 1 itu gampang. Yang tidak gampang itu atau rumit itu adalah mengkonversi satuannya ya. Jadi perlu diperhatikan. Silakan dikerjakan dulu, nanti kita bahas sama-sama.
Oke, baik. Ketemu berapa? 26,25 kali 10 pangkat min 5, Pak. Satuannya? Kilogram per sekon, Pak. Sekon kuadrat. Kilogram per sekon kuadrat. Ada yang punya jawaban lain? Baik. Halaman berapa tadi? Ya, rumusnya kan sederhana ya. Cuma sama dengan rho gila R per 2 begini ya. Oke, Iya, kemudian Pak. rho-nya itu gram per cc ini sama aja kayak gram per sentimeter kubik ya. Kemudian karena ini menggunakan sentimeter, ini juga sentimeter, maka ini yang radiusnya itu juga bisa digunakan dalam bentuk sentimeter juga boleh ya. Maka kalau dikonversikan ke sentimeter jadi berapa? Nol koma nol 105, Pak. Yes. 980 dikalikan hanya 6,25 dikalikan R-nya 0,0105 dibagi 2. Nah, karena ini menggunakan sentimeter ya, berarti kan kita menggunakan sistem CGS ya. Berarti nanti Ya, maka nanti satuannya apa menurut kalian? Gram per second kuadrat. Gram per second kuadrat ya. Kita coba cek ya. Ini tadi satuannya apa? Gram per sentimeter kubik ya. Kemudian ini tadi sentimeter per second kuadrat. Ini tadi sentimeter, ini sentimeter. Oke, sentimeternya hilang. Iya, oke, benar ya. Gram per second kuadrat. Ya, seperti ini ya. Sebelum ngitung hasilnya, tapi tadi saya pinjam Tariza ya. Iya, Pak. Tariza dijadikan meter semua ya. Iya, Pak Fandi. Berarti radius density-nya berapa kalau dijadikan ke kilogram per meter kubik? 800, Pak. 800 ya dikali 1000. Ya benar. Baik. Eh, gampang ya. Ada yang mau ditanyakan tentang jawaban nomor 1 ini? Apakah semuanya sudah bisa dan jelas? Mungkin untuk percepatan gravitasinya itu menggunakan 9,8 atau 10, Pak. 9,8 ya. 9,8. Karena gini ya, kalau 10 itu kan ideal untuk latihan-latihan soal di fisika dasar kan. Sementara kita sudah bukan lagi di fisika dasar. Jadi saran saya nanti kapanpun kalian menemukan gravitasi ya, baik itu nanti dalam menghitung desain dari sebuah alat itu ya harusnya menggunakan 9,8, tidak lagi 10. Iya, baik, Pak Fandi. Terima kasih. Baik,
Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke subchapter yang berikutnya. Ini berbagai macam nilai dari tegangan permukaan untuk berbagai liquid ya, berbagai jenis liquid ya. Di situ terlihat bahwasanya pada suhu yang sama ya, suhu 20 derajat Celcius, siapa yang paling tinggi surface tensionnya? Air, Pak. Air, Pak. Air ya. Bahkan air itu lebih tinggi dari Glycerol ya. Glycerol cuma 63,4. Oke. Kemudian, nah ini ya. Surface tension of liquids at various temperatures. Kita akan mempelajari bagaimana pengaruh suhu ya terhadap besar dari tegangan permukaan. Kalau di tabel tersebut sebenarnya sudah sedikit bisa memperkirakan ya. Berarti apa? Semakin tinggi suhu, maka tekanan permukaan semakin Berkurang, Pak. semakin berkurang ya. Ya, kenapa kira-kira? Menurut kalian? Kalau semakin tinggi suhu itu ternyata tekanan permukaannya berkurang. Mungkin adanya penguapan, Pak. Adanya Itu, Pak. penguap. Molekul di Oke. dalamnya bergerak cepat, Pak. Sehingga ikatannya itu semakin longgar, nggak berdekatan. Ya, benar ya yang dikatakan Mas Ahmad bagus ya. Jadi alasan kenapa kok semakin tinggi suhu surface tensionnya itu semakin rendah itu adalah karena ketika suhunya naik maka molekul di dalam sebuah senyawa itu akan bergetar ya. Bergetarnya molekul tersebut itu mengakibatkan interaksi antar molekulnya itu semakin berkurang. Artinya gaya tarik-menarik antar molekulnya itu juga semakin berkurang. Kalau gaya interaksi saja sudah berkurang, maka gaya sisa juga akan berkurang ya, sehingga surface tensionnya menjadi lebih rendah. Oke, jawaban yang bagus dari Mas Ahmad, bagus. Baik, bagaimana jika saya tanya ya, suhunya berapakah surface tension dari air pada suhu 1000 derajat Celcius? Nah, kan berarti tidak ada di tabel ya. Artinya perlu kita hitung. Bagaimana cara menghitungnya? Itu ada dua metode ya. Yang pertama menggunakan persamaan Ramsey-Shield atau Ramsey-Shield equations. Ya, seperti tertulis di persamaan 8 ya. Gamma dikalikan molaritas dari airnya, liquidsnya ya, dibagi dengan rho dari liquidsnya, massa jenis liquidsnya, dipangkatkan 2/3, sama dengan konstanta ya, dikalikan temperatur kritis, dikalikan temperatur kritis dari air liquidsnya maksudnya ya, kemudian dikurangi dari suhu yang dimaksud ya. Contohnya kalau tadi saya tanya berapakah suhunya pada 1000 derajat Celcius ya, ya maka yang dimaksud itu T yang ada di situ itu ya, dikurangi 6. Nah, pertanyaan saya, apakah temperatur kritis itu ada yang tahu? Oke. Jadi suhu kritis itu merupakan sebuah suhu yang merupakan titik temu ya, atau nyaris saja ya, ya intinya titik di mana dia itu mau berubah fase dari liquid menjadi gas. Namun pada Ramsey-Shield equations itu, kalau kalian lihat di paragraf yang ini ya,
itu ada ketidakvalidan ya. Kenapa? Karena Ramsey-Hill equation itu hanya valid ya untuk liquid yang memiliki suhu kritis dari 30 derajat sampai dengan 50 derajat. Jadi kalau di bawahnya 30 derajat atau di atasnya 50 derajat, maka tidak tepat ya ketika kita menggunakan Ramsey-Hill equations. Atas menggunakan apa? Maka kita menggunakan yang kita sebut sebagai Katayama equations. Rumusnya ada di persamaan 9 ya. Gamma sama dengan molaritasnya dibagi dengan rho L. Rho L itu densitas liquidnya dikurangi dengan rho V. Rho V itu adalah densitas gas di atas liquidnya dipangkatkan 2/3 dikalikan K aksen konstanta dikalikan TC. TC itu adalah suhu kritis dari liquidnya dikurangi dengan suhu ya, suhu yang dimaksud ya. Seperti itu. Oke, jadi kalian harus bisa memperkirakan ya kapan menggunakan Ramsey-Hill dan kapan menggunakan kata Katayama. Dari sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke, ternyata sudah selesai. Ya, baik. Jadi, untuk materi kimia fisika pada pertemuan kedua ini sudah selesai ya. Kemudian di situ ada tugas bagi kalian yang harus dikerjakan, yaitu ini ya, page 771 nomor 4. Ya, maksudnya di bukunya Maron Lando. Ya, nanti bisa Sania share ya, kira-kira soalnya apa. Kemudian nanti bisa kalian kumpulkan melalui Google Classroom. Seperti itu. Dari sini ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Oke, baik. Kalau tidak ada, karena waktunya juga sudah mepet dengan Jumatan ya. Ya sekian untuk kuliah pada pertemuan kali ini ya. Saya mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan ya. Semoga apa